Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD218 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LA18100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 425 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 197 mili, ketebalan gasket 15 mili, ukuran antara baut 444 mili, dan ukuran terluarnya 475 mili. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,04 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 37 sampai 2300 Hz atau 2,3 kHz. Ukuran voice coil 100 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 36,34 Hz, RE 5,859 ohm, QMS 8,505, CAS 0,472, GTS 0,447, CMS 0,094 mm per Newton, MMS 203,3 gram, efisiensi 1,967%, BL 23,99 Tesla meter, fast 203,1 liter, SD 0,122 meter persegi, XMAX 8 mm, dan induktansi voice coil 1,068 mH. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 76,9 atau kita bulatkan aja di 77. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 900 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengambilan yang di paralel, maka akan membutuhkan daya 1800 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Kemudian untuk titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 50 Hz dan atasnya di 100 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 136 desibel.
Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan bob, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 44 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 48 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 144 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 157 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 900 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 13,1 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 12,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 38 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 164 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 640 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 1300 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ukurannya adalah 120 mili. Kemudian untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 405 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 661 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 181 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 184 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 323 mili. Untuk dinding belakangnya, ini menggunakan dua lapis. Selain bertujuan untuk memperkuat dindingnya, ini karena pemasangan speakernya nanti dari bagian belakang ini. Kemudian untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 390 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil yang ini. Sementara ukuran dari bibir depan ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 110 mili. Kemudian untuk total bukaan dari port kedua, ini ukurannya adalah 200 mili. Kemudian di setiap sudut seperti ini juga dipasang segitiga yang bertujuan untuk mempercantik tampilan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan aerodinamika.
sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXD218 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA 18100. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.